Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini Menteri Agama Fahru Razi, kita terhubung dengan staf khusus Menteri Agama Kevin Haikal. Assalamualaikum Pak Kevin, terima kasih bersama kami. Bagaimana keadaan Menteri Fahru Razi saat ini Pak Kevin? Baik, terima kasih Mas. Hingga hari ini kami monitor, alhamdulillah beliau dalam keadaan yang baik, nafsu makannya juga masih bagus. Bahkan saya mendapat cerita semalam, istri beliau, Ibu Ani Fahru Razi, membuatkan sup. Lalu beliau bilang, kenapa supnya Ibu tidak seperti biasanya? Ini agak kurang asin dan agak kurang lada. Ternyata oleh pembantu di rumah sempat ditambahkan sedikit air. Artinya rasanya beliau itu masih bagus, responnya juga masih bagus, segala sesuatunya masih bagus. Ya, kita bersyukur Pak Kevin, tapi tentunya kan rasa pada sup tidak bisa menjadi indikator utama ya. Lalu terkait dengan tracing sendiri, kira-kira di mana Pak Menteri terjangkit COVID-19 Pak Kevin? Kami masih melakukan tracing lanjutan, masih menanti hasil yang akan dilaporkan oleh tim kesehatan Kementerian Agama yang masih melakukan tracing dan tracking. Yang jelas semua orang yang bersentuhan sama Bapak dalam kurun waktu terakhir telah diminta melakukan swab, termasuk kami yang ada di sekeliling beliau, dan alhamdulillah hasilnya negatif. Ya, saat ini kondisi Pak Menteri sedang melaksanakan karantina mandiri atau seperti apa Pak Kevin? Beliau karantina di rumah sakit, menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Beliau ingin memberikan pemahaman kepada kita masyarakat bahwa ketika kita mengidap positif COVID, ini bukan suatu aib, ini adalah virus yang dapat menimpa siapa saja. Maka atas dasar tersebut beliau tetap mengikuti peraturan dan protokol kesehatan yang berlaku. Ya, terkait tugas-tugas selaku Menteri Agama, apakah sepenuhnya wewenang tanggung jawab didelegasikan kepada Wakil Menteri atau seperti apa Pak Kevin? Baik, tentu saja ada hal-hal yang didelegasikan kepada Bapak Wamen Zainul Tauhid Saadi dalam konteks pekerjaan sehari-hari, namun sebagai seorang Wamen, beliau juga memiliki keterbatasan dalam mengambil kebijakan, terutama kebijakan-kebijakan yang strategis. Beliau hanya akan menjalankan kebijakan teknis. Tadi saya juga sudah berbincang dengan Pak Wamen. Selama masa penyembuhan ini, beliau hanya akan mengambil kebijakan-kebijakan teknis yang kaitannya hanya tinggal menjalankan apa yang semestinya dilakukan oleh Pak Menang. Ya, artinya Pak Kevin, Menteri Agama sendiri tidak ada kendala ketika harus melakukan keputusan atau mengambil kebijakan teknis atau kebijakan strategis yang langsung berkoordinasi dengan Presiden, begitu Pak? Ya, sementara ini kan kalau memang kita mau ketemu sama Presiden otomatis harus swab dan masuk istana ya. Terakhir yang saya dapat informasinya, jika memang diperlukan beliau masih bisa berkomunikasi sama kita via Zoom meeting atau online, via daring intinya. Tapi kami bersepakat, kami tidak ingin membuat beliau banyak pikiran, sementara waktu hingga proses penyembuhannya selesai dan beliau dinyatakan sembuh total, di swab berikutnya negatif, baru kami mungkin akan mulai memberikan beliau tugas-tugas berikutnya yang dari Kementerian Agama yang sementara ini dihandle oleh Pak Wamen. Apakah dengan kondisi Menteri Agama saat ini memengaruhi tugas dan fungsi pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian Agama, Pak? Saya rasa tidak, karena Pak Menteri juga berpesan apa yang menjadi program harus tetap berjalan, jangan ada yang tertunda. Itu juga fungsinya mengapa beliau menugaskan ini kepada Pak Wamen untuk tetap mengontrol. Di dalam tatanan organisasi tentu saja kami punya sekjen, kami di sini punya dirjen, kami punya direktorat terkait yang masih tetap bisa berjalan walaupun Pak Menang mungkin mengawasinya dari jauh. Ya, Pak Kevin, bagaimana dengan kondisi staf yang ada di lingkaran utama atau ring 1 Pak Menteri sendiri? Apakah sudah diketahui kondisi terkini? Ya, kami semua sudah melakukan swab dan alhamdulillah hasilnya negatif. Kami berharap kedepannya juga akan tetap negatif ya dengan menjaga protokol kesehatan itu tadi. So far saya lihat belum ada kabar yang positif dan lain sebagainya. Ya, Pak Kevin, dari sepengetahuan Anda atau informasi dari pihak keluarga, apakah Pak Menteri Agama memiliki penyakit bawaan, Pak? Ya, tadi saya monitor kepada dokter yang mengawasi beliau di rumah sakit. Hasil terakhir dicek, suhu tubuhnya normal, tekanan darahnya normal, bahkan ketika dites paru-parunya juga normal. Penyakit bawaan yang saya ketahui memang beliau sempat ada sedikit kemarin itu demam 38, tapi itu 2 hari yang lalu. Sekarang suhunya sudah normal. Mengenai penyakit bawaan yang dari dulu saya belum dapat informasi terkait dari keluarga, tapi keluarga hanya menyatakan positifnya sekarang. Artinya saat melakukan isolasi saat ini tidak ada penanganan khusus dari pihak medis begitu Pak? Penanganan khusus tentu ada, karena bagaimanapun beliau sekarang positif ya. Artinya
yang berinteraksi dengan beliau juga terbatas, dokter-dokter tentunya dengan protokol kesehatan, ada beberapa multivitamin yang diberikan dan ada beberapa treatment yang dilakukan oleh dokter, namun gejala yang ditunjukkan tidak ada gejala-gejala yang mengkhawatirkan, apakah seperti sesak napas dan lain sebagainya, itu tidak ada. Oke, dari keluarga inti Pak Menteri sendiri, istri, anak-anak, dan yang ada di rumah bagaimana Pak? Ya, terakhir saya sudah mengkonfirmasi baik kepada Ibu Menteri Agama, Ibu Hanifah Rozi, kepada anak-anak juga setelah dilakukan tes swab, ternyata hasilnya negatif, alhamdulillah. Baik. Pak Kevin, terima kasih sudah bergabung bersama Prime Time. Kita berharap tentunya Pak Menteri Agama selalu dalam kondisi sehat dan bisa segera pulih kembali. Pak Kevin juga begitu Pak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, pemirsa demikian diskusi kami dengan staf khusus Menteri Agama Republik Indonesia Kevin Haikal.